Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semangat dong ya. Kelihatan dari wajahnya, cantik-cantik, manis-manis, ganteng lagi. Oke, baiklah ya. Mana ketua kelasnya? Gimana absennya hari ini? Ada yang tidak hadir? Oke, berarti ada semua ya. Oke lah. Bagus-bagus berarti kelas ini ya. Oke. Baiklah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita ada baiknya berdoa sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, baiklah. Silahkan dilihat bukunya yang halaman 31, yang dimana di situ ada unsur-unsur pembentukan negara. Bagaimana anak-anak? Udah dapat? Halaman 31 yang judulnya unsur-unsur pembentukan negara. Oke, sebelum kita masuk ke topik ini, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang tahu tujuan kita mempelajari unsur-unsur pembentukan negara ini? Ayo, siapa? Ayo, tunjuk tangan bagi siapa yang mengetahuinya. Oke, baiklah. Jadi, tujuan kita mempelajari unsur-unsur pembentukan negara ini adalah siswa dapat menguraikan apa itu negara dan siswa dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk negara itu seperti apa. Itu dia. Jadi itulah tujuan mengapa kita mempelajari unsur-unsur pembentukan negara tersebut. Oke ya. Oke. Jadi sudah dilihat di bukunya yang dimana judul besarnya di sini adalah unsur-unsur pembentukan negara. Oke. Unsur-unsur pembentukan negara. Oke. Di sini kita lihat yang menjadi judul besarnya adalah unsur-unsur pembentukan negara. Jadi, di sini sebelum kita lebih lanjut memperdalam apa itu unsur-unsur pembentukan negara, kita bisa melihat apa itu negara. Apa itu pengertian dari negara tersebut. Oke, anak-anak kami, ada yang tahu apa itu negara? Supaya kita lebih mengetahui dan memperluas nantinya unsur-unsur pembentukan negara tersebut. Jadi, sehingga dari situ kita bisa berangkat ke unsur-unsur tersebut. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu kira-kira apa itu yang dimaksud dengan negara? Oke, baiklah. Negara itu Oke, kalau di sini kita lihat negara, berarti kita bisa ambil kata kuncinya supaya kita lebih mudah mengetahui atau memahami apa sih negara itu. Kan seperti itu anak-anak. Oke, negara itu ada kata kuncinya ya, kata kunci. Oke, di mana satu organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat. Dua, adanya wilayah. Tiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Oke. Jadi dari tiga kata kunci ini kita bisa mengetahui apa itu
pengertian negara atau apa yang dimaksud oleh pengertian negara tadi. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya di sini negara adalah suatu organisasi masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki pemerintahan yang berdaulat. Itulah makanya disebut dia negara. Jadi melalui kata kunci ini kita bisa melihat pengertian atau yang dimaksud dengan negara. Baik anak-anak, gimana? Gimana kira-kira sudah mengerti apa itu negara? Oke, Ibu ulang sekali lagi ya. Negara itu adalah organisasi masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki pemerintahan yang berdaulat. Itulah makanya disebut dia negara. Sudah anak-anak mengerti sampai di sini? Oke, betul sekali. Memang kalau anak-anak itu pintar-pintar, bah. Senang ibu ngajar di sini. Oke. Maka dari situ kita sudah mengetahui apa itu negara. Berarti kita bisa meranjak ke unsur-unsur pembentukan negara. Berbicara tentang unsur-unsur pembentukan negara, berarti ada yang mengikuti atau apa bagian-bagian unsur-unsur pembentukan negara itu. Kan seperti itu anak-anak? Iya. Jadi negara di sini terbagi dua. Negara di sini terbagi atas dua unsur. Terbagi atas dua unsur. Yaitu satu, unsur konstitutif yang dimana satu lagi unsur deklarasi. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya unsur-unsur pembentukan negara itu terbagi atas dua. Jadi yang dimana dia unsur konstitutif dan unsur-unsur deklarasi. Jadi yang dimaksud dengan unsur konstitutif itu adalah dia sama dengan peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Peraturan undang-undang atau konstitusi. Oke, jadi unsur konstitutif itu berarti dia peraturan undang-undang atau konstitusi, yang dimana unsur konstitutif ini terbagi atas tiga hal, yaitu satu, rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Oke. Jadi dari sini anak-anak kita bisa melihat bahwasanya unsur konstitutif ini terbagi atas tiga hal, yang dimana rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Karena dalam sebuah negara ini sudah menjadi keharusan, yang tiga hal tersebut itu sudah menjadi keharusan untuk menjadi satu negara dalam sebuah negara tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Karena kan nggak mungkin masa negara tanpa wilayah, negara tanpa rakyat, negara tanpa pemerintahan yang berdaulat. Kan nggak mungkin satu negara itu berdiri tanpa tiga hal tersebut. Oke, baik anak-anak, sampai di sini mengerti? Oke, baiklah. Jadi dari yang tiga hal tadi kita bisa tarik kesimpulan dari unsur konstitutif atau peraturan undang-undang atau sama disebut konstitusi. Itulah dia
unsur terjadinya atau terbentuknya suatu negara. Oke, masuk ke dalam unsur deklarasi. Unsur deklarasi, yang dimana unsur deklarasi ini adalah terbagi atas dua, yaitu unsur de facto, unsur de facto, atau dua, unsur de jure atau de jure. Oke. Jadi unsur deklarasi ini atau sama dengan pengakuan. Oke, jadi kita bisa lihat unsur deklarasi ini yang dimana dia adalah unsur atau sama dengan pengakuan yang terdiri dari dua hal, unsur de facto dan de jure. Di mana unsur de facto ini kita bisa melihat dia dari pengakuan yang sah atau fakta. Makanya dia disebut secara unsur de facto tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Ya, unsur de facto tadi dia sah atau fakta. Sungguh-sungguh terjadi. Fakta. Fakta. Jadi kita bisa melihat contoh dari unsur de facto ini. Kita kan mengetahui bahwa di tanggal 17 Agustus 1945 bahwasanya kita di sini melakukan atau memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia. Kan seperti itu kan anak-anak? Yang kita sebut, kita kan biasa tuh kalau udah 17-an sering merayakan hari 17-an, dia bilang merdeka gitu kan, kita sering mengucapkan itu pada saat hari 17-an. Itulah yang disebut dia hari memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia. Seperti itu dia ya. Oke, kembali kita ke unsur de jure. Unsur de jure itu yang dimaksud dengan pengakuan melalui dalam hukum internasional. Yang dimaksud di sini hukum internasional. Internasional. Oke, baiklah anak-anak. Kita melihat kembali di sini ada unsur de jure, yaitu yang dimaksud dengan yang dipakainya di sini melalui hukum internasional. Karena kenapa ini disebut hukum internasional? Karena kita tidak mungkin mematuhi, menjalankan atau melaksanakan hukum nasional saja, kecuali kita harus melaksanakan melalui hukum internasional juga. Jadi berbarengan antara hukum nasional dengan hukum internasional itu sendiri. Seperti itu ya. Oke. Jadi di sini contohnya tuh unsur de jure. Contohnya di mana misalnya dia adanya saling mengikat antara negara satu dengan negara lain, seperti misalnya di dalam internasional itu hukum internasional PBB untuk mengatur tentang batas wilayah, batas laut, baru batas-batas yang ada di dalam negara yang dilakukan dalam hukum internasional itu sendiri. Oke, baik anak-anak. Itulah materi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi dari sini kita mengetahui bagaimana dia unsur-unsur pembentukan negara. Jadi kita dapat simpulkan bagaimana unsur-unsur pembentukan negara itu melalui negara tersebut, yang dimana negara itu sebagai organisasi masyarakat dalam wilayah yang memiliki pemerintahan yang berdaulat tadi. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Jadi melalui
pelajaran kita ini bisa nanti dibaca-baca kembali lagi bukunya untuk memperdalam apa yang kita sudah jelaskan di depan tadi. Oke, baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita habis, Ibu ada tugas yang ada di halaman 34 yang dimana di latihan 21. Jadi melalui ini kita bisa mengerjakan soal yang tadi dan nantinya akan kita periksa di hari berikutnya minggu depan. Oke anak-anak, baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.